sekalian pada hari ini. God has put wonderful things in my heart for each one of you. Dan Tuhan menaruh hal yang luar biasa di dalam hati saya untuk Bapak Ibu sekalian. And if you choose to believe Kalau engkau memilih untuk percaya what God will say through my mouth, apa yang Tuhan katakan lewat mulutku, you will be leaving here a changed person. dan engkau akan tinggalkan tempat ini menjadi orang yang berubah. Amin. I very much like to be in the countryside. Dan saya sebenarnya lebih suka yaitu countryside. Oh, iya. Saya ini sebenarnya sangat suka pergi ke kampung-kampung. I was born in a village of 360 people. Ya, saya ini dilahirkan di satu kampung ya dengan penduduk cuma 360 orang di Jerman ya. In 74, my husband and I came to Cilacap, Central Java. Dan tahun 1974 suami saya dan saya pergi ke Indonesia, pergi ke kota Cilacap. My husband was working for Pertamina Dan suami saya bekerja untuk Pertamina. at that time. No? Nah, pada waktu itu ya, udah lama ya, 1974. In this village in Central Java, there was no electricity when we Dan moved there. saat ketika itu di kota Cilacap belum ada listrik ya. But immediately I fell in love with the Indonesian people. Dan dengan segera saya jatuh cinta sama orang-orang Indonesia. Amen. Amin. In the meantime, Dan pada waktu itu I have grown spiritually. ya, saya bertumbuh secara rohani. Actually, when we lived in Cilacap, I was still the daughter of the devil. Sebenarnya pada waktu saya tinggal di Cilacap, saya ya tahun 74 saya ini masih jadi anaknya iblis. Belum bertobat, belum kenal Tuhan. But I fell in love with the Indonesian people. Tapi saya udah jatuh cinta sama orang Indonesia. In the meantime, God is sending me to 4 continents every year until the pandemic. 4 continents. Dan pada waktu-waktu ini ya, selama ini Tuhan telah mengirim saya melayani ke 4 benua. Tiap tahun saya pergi ke 4 benua ya, benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Hanya kalau Australia kadang-kadang aja. 5 benua, 4 benua tiap tahun saya pasti pergi kecuali waktu pandemi. I died in the pandemic. Saya ini udah mati waktu pandemi For COVID. karena COVID. At the time, I was ministering and living in South America in Peru. Dan pada waktu itu saya melayani dan tinggal di negara Peru waktu saya kena COVID. Now I'm 82 years old. Sekarang umurnya berapa? 82 tahun. Dahsyat ya. And quite happy. Dan sungguh bahagia. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Amen. Amin. I know this. You also have a lot of happy people here. Dan saya juga tahu bahwa engkau semua adalah orang-orang yang bahagia. You are very free when you give your testimonies. Saat ketika mau memberikan kesaksian kan sangat bebas, merdeka. That is a very good sign. Nah itu adalah tanda-tanda yang baik. Amin. I preach in many churches for instance, in the big city in Jakarta. Saya juga berkhotbah di gereja-gereja ya, gereja-gereja besar juga di kota Jakarta. And when I ask, does somebody have a testimony or who has a testimony? Ketika saya bertanya kepada seseorang yang memberikan kesaksian, Often 100 or 150 up to 200 people, nobody has a testimony. ya 100 sampai 150, 200 orang
nggak ada yang bersaksi. So I'm very happy to be among you. Oleh karena itu saya senang ya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. And the Bible says, Alkitab berkata we overcome kita yaitu bisa mengatasi by 3 things. dengan 3 hal. Somebody knows? Ya, ada yang tahu? Kita mengatasi dengan 3 hal. We overcome by the number 1, the word of our testimony. Ya, yang pertama adalah dengan kesaksian The kita. number 1 is we overcome by the word of our testimony. Jadi yang pertama kali, yang nomor 1 kita bisa mengatasi dengan yaitu kata-kata kesaksian kita. And when we bring our testimony, Saat kita membawa kesaksian kita, it inspires other people to believe for the same that God has done for you. nah itu menginspirasi orang lain apa yang telah Tuhan lakukan buat hidupmu. So I'm happy to be here. Dan saya sungguh senang ya berada di tempat ini. And then I admire this entire atmosphere. Nah, saya kagum dengan seluruh atmosfer di tempat ya. Yes, this is unique. Karena ini unik ya. Yeah, you give reverence and honor to the people that surround you that are not of the same religion. Ya. Reverence and honor. Ya, engkau memberikan hormat dan juga rasa hormat kepada orang-orang yang bukan agama yang sama ya. That is important. Nah ini sangat penting. That is good. Ini baik And you show it in your decor. dengan engkau mendekor ya, dengan ala Jawa maksudnya. Yeah. The Lion of Judah. Ya, singa dari Yehuda, Right next to the praise to Allah. yaitu sebelah kanan ini adalah Allah. Dia ngerti bahasa Allah. Amen. You respect the people around you. Engkau menghormati orang-orang di sekelilingmu. I feel very comfortable here. Aku sungguh merasa nyaman di tempat ini. Amen. Amin. Amen. Next. Ya. Your faces are so beautiful. Wajah-wajahmu sangat cantik-cantik. I was just saying to Sister Priya, I wanted a photo of these happy people. Ya, dia berkata, saya mau punya foto Bapak Ibu sekalian, orang yang bahagia, yang tersenyum. Yang mau ambil kameranya, mau foto. Bisa sekarang, senyum-senyum. Okay. Satu, dua, satu, dua, empat. Belum 3. Okay. I try to be serious now. Ya, sekarang saya mau coba serius ya. Tadi dia bercanda soalnya. Dia senang loh berada di tempat ini. I say that you are very happy. Yes, that's true. Okay. We have a powerful theme today. Kita punya tema khotbah yang luar biasa hari ini. God asked me to speak about Dan Tuhan minta saya berbicara tentang the power of wisdom. yaitu kuasa daripada hikmat. How many of you would like to have wisdom? Berapa yang mau punya hikmat? That's good. Amin. The Bible says wisdom is the first thing and we must go after it. Dan Seek it. dikatakan bahwa hikmat itu adalah yang pertama kali. Hal yang pertama kita harus mengejar hikmat. We start with Exodus. Kitab Keluaran Keluaran 31. Keluaran 31. Terus, And there's a very interesting story. ini adalah cerita yang sangat menarik ya. Di Keluaran 31 Verse
very, very unusual story. Nah, ini adalah cerita yang sangat tidak biasanya. It speaks about the people of Israel when they just had left Egypt. Dan ini berbicara tentang umat Israel saat mereka dilepaskan, baru lepas dari Mesir. They had come out of a long time of being just slaves. Dan mereka baru saja keluar dari perbudakan mereka, ya, In Egypt. di Mesir. Now a slave, do they go to school? Kalau orang jadi budak, apakah pergi ke sekolah? No. Tidak. No. Tidak. Their masters didn't want to send them to school. Their masters, the Yeah. Egyptians, Ya, did not want to send them to school. tuannya kan orang-orang Mesir itu tidak bakal mau kirim mereka pergi ke sekolah. Does anybody know what they were doing? Siapa yang tahu budak-budak di Mesir itu kerjanya apa di Mesir? Anybody knows Ada yang tahu? what the Israelites were doing, working in Egypt as slaves? What were they doing? Waduh, disiulin. Disiulin Amin. dulu. Amin. Amen. Buat batu bata. Amin. Again, to make bricks is very simple. I think I could do. Untuk buat batu bata itu kan sangat mudah, ya. Saya aja sendiri bisa bikin buat batu bata. On these three materials. Hanya 3 material, ya. Don't have to learn anything. Gak perlu belajar apapun juga buat batu bata. Same movement, same material every day. Setiap hari dengan material bersama, dengan gerakan yang sama, buatnya sama aja, batu bata, tiap hari batu bata. And when this time of restraint, captivity, they were kept. Saat mereka When this dalam time finished, setelah selesai dalam masa tawanan mereka, and God brought them back into the promised land, dan Tuhan membawa umat Israel kembali ke tanah perjanjian, He said to them, dan Dia berkata kepada mereka, He said to Moses, sebenarnya Tuhan berkata kepada Musa that His people should build Him a tabernacle. dan bahwa Tuhan berkata kepada Musa bahwa umatnya harus membangun yaitu tabut perjanjian, yaitu tabernakel. So this is quite involved to build a tabernacle from scratch. I mean, so many details, so many materials are to be used. Dan saat membangun bait Tuhan itu begitu banyak details yang dipakai, material-material yang harus dipakai. And they had no experience with these materials. Dan mereka tidak punya pengalaman dengan material ini, kan? But you know, God had confidence in them Tapi Tuhan punya percaya diri kepada mereka, that they would be able to do what He said. dan mereka mampu untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Supernaturally. dengan supranatural. And He has confidence in you. Dan Tuhan juga sama punya percaya diri kepada Bapak Ibu sekalian, That you will fulfill the plan that He has for you and your family. dan engkau akan menggenapi rencana Tuhan yang Dia miliki buat engkau dan keluargamu. Amin. Yes. In order to do that, we must have the wisdom of God. Jadi untuk melakukan itu kita harus punya hikmat Tuhan, And we must have skills, abilities. dan kita harus punya kemampuan. Now, how did they come? Dan These abilities to construct a tabernacle. Dan bagaimana kemampuan ini datang untuk membuat konstruksi daripada tabernakel? Okay, we read in Exodus 31 verse 1 through 4, slowly. Ya, kita akan baca di dalam Keluaran 31 ayat yang pertama sampai keempat. Saya akan baca perlahan-lahan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia
dengan Roh Allah. God has filled one man with what? Dan Tuhan telah yaitu memenuhi seseorang dengan apa? Dengan Roh Allah. What is the Spirit of God? Or who? Apa itu Roh Allah? The Bible says Alkitab berkata God is a spirit. bahwa Tuhan adalah Roh So the Spirit of God is God. dan Roh Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yes, we know God manifests Himself in three different ways. Dan kita tahu bahwa Tuhan memanifestasikan dengan tiga pribadi, God the Father, yaitu Bapa, God the Spirit, Roh, and in the New Testament, God the Son also. dan di Perjanjian Baru tentu saja yaitu Tuhan Anak. So God speaks, or the Holy Spirit speaks to one of the people that had just come out of slavery. Jadi Tuhan yaitu lewat Roh Kudusnya berbicara kepada seseorang yang baru keluar dari perbudakan. And He says, I have filled this man with the Spirit of God. Dikatakan bahwa telah dipenuhi dia dengan Roh Allah. If you choose to believe what we read, Kalau engkau memilih untuk percaya apa yang kita baca di sini, setiap daripada engkau can leave here today, bisa tinggalkan tempat changed ini, by God, akan diubahkan oleh Tuhan, transformed by God, akan ditransformasi oleh Tuhan, empowered by God, dan diberikan kuasa oleh to do Tuhan new things, untuk melakukan hal yang and baru to do what you are doing already better, dan akan melakukan hal yang sudah kau lakukan dengan lebih baik, and God will be glorified. dan Tuhan akan dimuliakan And you will be happy. dan engkau akan senang. Because if you do your work better than before, Kalau kau melakukan pekerjaanmu lebih baik daripada sebelumnya, no matter what your work may be, tidak peduli pekerjaan apapun juga, or what your profession may be, ataupun profesionalmu apa, when you do it better than before, dan kalau kau lakukan lebih baik daripada sebelumnya, it is obvious that you have success, itu adalah engkau memiliki kesuksesan, and that comes from applying wisdom. yaitu dengan mengaplikasikan hikmat. Amin. With wisdom comes knowledge. Dari hikmat yaitu akan datang pengetahuan, Knowledge and skill dan pengetahuan dan keahlian, to do specific things. yaitu untuk melakukan hal-hal yang spesifik, yang khusus. And I repeat again, Dan saya ulangi lagi, one person right now satu orang saat ini was empowered by God, yaitu diberikan kuasa oleh Tuhan, Holy Spirit, yaitu dipenuhi dengan Roh Tuhan, Roh things Kudus, that he never dreamed of being able to do. dan yaitu untuk melakukan hal-hal di mana dia tidak pernah bermimpi untuk melakukannya. So in verse 3 we see God says, Dan ayat yang ketiga Tuhan berkata, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. number 1, Dengan yang pertama tadi Roh Allah, dan apa lagi? dengan keahlian, skill, dan pengertian dan pengetahuan, understanding and knowledge dalam segala macam pekerjaan. In all he works. Understand and knowledge. What does it mean? Pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dalam apa? Dalam apa? Untuk apa? Untuk apa? To do everything. Ya, untuk melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan. To do things they have never been exposed. Dan yaitu untuk melakukan hal-hal di mana belum pernah dia lakukan. To figure out how to do them. Dan untuk memikirkan bagaimana melakukannya. With that supernatural wisdom, Dengan hikmat yang supranatural, the Spirit of God enabled them dan Roh Tuhan itu membuat mereka mampu
to do things they never had done before. Yaitu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. To invent things. Yaitu untuk menemukan hal-hal. Even the construction of this tabernacle, it takes an engineer. Ya. Kalau untuk konstruksi daripada tabernakel itu kan butuh insinyur ya untuk membangunnya. And then to make artistic designs. Dan juga membuat arsiteknya, desainnya, artistiknya. So many things. Begitu banyak hal That they never did before. yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya. And to work with 3 metals. Yaitu dengan bekerja dengan 3, Gold, silver, and bronze. yaitu emas, perak, dan tembaga. Then to cut precious stones. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, ayat yang kelima. And set them, put them where they belong. Dan First they have to be cut. yaitu harus dipotong ya, dan mengasah batu permata. This is in itself a very difficult and very precise work. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan harus teliti ya. God talked about it with wonder. Dan Roh Tuhan yang mengajari mereka. And all kinds of craft work. Dan juga untuk mengukir kayu. Actually, Indonesia is full of artistic people. Dan sebenarnya Indonesia ini penuh dengan orang-orang ya yang bisa artistik ya. Even the designs of the batik Bahkan ya desain daripada batik and the motifs that of the batik that is copied into other things. yaitu dan juga motifnya batik yang dikopi untuk hal-hal yang lain It's amazing. itu sungguh mengagumkan. And the way you are doing weaving of different materials. Yaitu engkau lakukan dengan material yang berbeda. Indonesian people are very, very talented, multi-talented. Orang-orang Indonesia ini sangat bertalenta. Amin. And some of you, as we speak, you get ideas about what you want to do someday. Tadi saat saya sedang berbicara, beberapa daripada engkau menangkap ide apa yang harus aku lakukan. Amin. It's very amazing what God is doing. Dan ini sungguh mengagumkan apa yang Tuhan lakukan. And then He added that there are more people that He has appointed to help this Jelasel. Dan juga aku telah menetapkan di sampingnya nama-nama ya selain Bezalel, yaitu Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah memberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Okay, we just read one more time from verse 2 on. God says to Moses. Ya, kita baca ayat yang kedua. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amazing, amazing. Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. God wants to fill you with these abilities. Dan Tuhan juga memenuhi engkau dengan kemampuan ini. And more specific things that you would like to do that are not mentioned here. Dan yaitu hal-hal yang khusus yang engkau mau lakukan yang tidak tertulis di ayat ini. But even what God says Bahkan Tuhan juga berkata that He enables them to do, the people that were slaves and only knew to make things. dan yaitu Tuhan memampukan kepada orang-orang yang tidak punya pengalaman karena mereka cuma buat yaitu batu bata. We just read the verse 4 and 5 again to Kita get the baca lagi details. ya, ayat yang keempat dan kelima untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga
untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Amazing. Amazing, sungguh mengagumkan. The abilities that God gave to them. Yaitu kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. He made them skilled to work in everything that He has commanded them to do. Skilled. Dikatakan mereka Tuhan memberikan keahlian untuk mereka lakukan di mana mereka belum pernah lakukan. With materials they never had worked. Dan dengan materi-material yang belum pernah mereka pakai. He wants to give you new abilities this night. Dan malam hari ini Tuhan juga mau memberikan kemampuan yang baru buat engkau semuanya. And when you do your job well, Saat ketika kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, when you flow in the gifting that God puts into your life, saat ketika kau mengalir dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu, that can be a mason, a man who does stones. itu bisa menjadi orang yang pemotong batu, That can be the ability to sculpt wood. dan juga bisa mengukir kayu, Those things are wood. dan ini semuanya kayu, And then it takes the talent to paint them well. dan juga mempunyai talenta untuk mengecatnya dengan baik. And first of all, the concept, how the shape should be. Dan yang pertama-tama adalah konsepnya harus dibuat seperti apa. I see what we call a room divider in green. Oh, ya, saya lihat itu ada pembatas ruangannya yang kayu warna hijau ini. Very detailed Sangat detail juga, and artistic. sangat artistik. That comes from God. Itu datangnya dari Tuhan. Where you are a very talented nation. Dan engkau adalah bangsa yang bertalenta. And God put so much variety in nature for you to use. Dan Tuhan juga yaitu menaruh bermacam ragam, yaitu sumber alam untuk engkau pakai. That this only will work. Dan itu hanya bisa You dikerjakan. can only become skilled Nah, engkau hanya bisa bertenaga ahli, by the spirit of excellence. yaitu lewat roh excellent atau roh unggul. And then God says, Dan Tuhan berkata your gifts, your abilities, bahwa kemampuanmu your expertise dan juga pengalamanmu will bring you before kings. akan membawa engkau di hadapan raja. In other words, Dengan you kata lain, of high standing kita menaruh yaitu standar yang tinggi will notice dan akan the skill in the work that you did. dan akan mengetahui keahlian dengan apa yang kau lakukan. Every time I have been to Georgia, Jadi setiap kali kalau saya pergi ke Jogja, I am still watching how they make the batiks. dan saya selalu perhatikan para pembatik itu bagaimana mereka membatik, I mean by hand. yaitu lewat tangan ya, batik tulis, And with those little pens, with those little instruments, yaitu dengan you put apa hot wax in. namanya ya, batik itu cantik ya, Amazing. sungguh mengagumkan ya. Indonesia was the first country to do that. Dan Indonesia adalah negara yang pertama yang melakukan batik And it's still the best. dan masih tetap yang terbaik. Now, how can we get that wisdom? Nah, bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Job 28:28. Somebody open quickly. Baca di dalam Ayub 28:28. Yeah, the question was how can we get this wisdom of God? Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan hikmat. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amen. I want you to repeat that, please. Saya mau
Saya mau engkau mengulanginya lagi, baca bersama-sama ya. Tuhan bicara. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Sekarang 1, 2, 3. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauh kejahatan itulah akal budi. You can have as much wisdom as you are obedient. Dan engkau bisa mendapatkan semakin banyak hikmat saat engkau taat. Obedience is wisdom. Karena ketaatan itu adalah hikmat. And turning away from evil. Dan juga berbalik dari kejahatan. Not lying, not stealing anymore. Dan tidak bohong, tidak curi lagi. Not talking bad about other people. Atau juga berbicara buruk tentang orang lain. Not paying your tithe. Tidak bayar perbuatanmu. Itu adalah dosa. And God says, tapi Tuhan berkata, grow in wisdom. Engkau akan bertumbuh di dalam hikmat. Obey His commandments. Kalau engkau taat kepada perintahnya. Obedience produces wisdom. Katakan bahwa ketaatan itu menghasilkan hikmat. And the Bible says, obedience is wisdom. Dan Alkitab sendiri berkata bahwa ketaatan itulah hikmat. And I repeat again, you can be as wise as you want to be. Dan saya akan ulangi, engkau bisa berhikmat seperti apa yang engkau mau. It depends on how obedient you are. Ya, itu tergantung dengan ketaatan kita. I know by experience. Dan aku tahu dengan pengalaman pribadi saya. I did not finish high school. Saya ini dulu tidak selesai sekolah SMA. But when I received the Lord Jesus Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus at age 38, saat usia saya 38 tahun, I went back to school saya kembali lagi sekolah and I learned. dan saya belajar. And suddenly learning was very easy. Dan tiba-tiba belajar itu jadi mudah bagi saya. And then Dan setelah itu God said to me, dan Tuhan berkata kepadaku, I want to send you to the Congo, Africa. dan Tuhan berkata, aku mau utus kamu pergi ke Kongo, Afrika. I said, oh Lord, I want to be obedient, but please don't take me there. I don't speak French. Dan saya katakan begini, Tuhan, aku sih mau taat, tapi jangan kirim aku ke Kongo, karena saya tidak bisa berbahasa Prancis. And God says, you will learn. Dan Tuhan berkata, engkau akan belajar. And I said, Dan saya berkata kepada Tuhan, not my father. oh, Do you know how old I am? nah, saya bertanya, Bapak, kamu tahu nggak aku sekarang umurnya berapa? Of course he knows. Tentu saja Tuhan But tahu. I was only 48 years old. At 48, you do not learn any language. Saya waktu itu udah umur 48 tahun. Umur 48 tahun nggak mungkin belajar bahasa yang baru. But God said, you will learn. Tapi Tuhan berkata, engkau bisa belajar. Oh Tuhan, tolong aku. How can that be? Dan bagaimana ini bisa terjadi? No answer. Tidak ada jawaban. And I knew Tapi aku tahu. I had to go back to a learning institution. Dan saya harus kembali kepada institusi dalam belajar. And I realized Dan saya menyadari, in America and in some parts of Germany, I am from Germany. yaitu beberapa bagian daripada Amerika dan Jerman, saya datangnya dari Jerman. You can see the book. Nah, engkau bisa aja sekolah walaupun udah usia 80 tahun. So I made up my mind, I want to obey God. Nah, saya mengambil keputusan, saya mau taat kepada Tuhan. Nah, saya nggak punya ide bagaimana ini bisa bekerja. Nah, saya mengambil langkah pertama saya kembali ke sekolah. And I did. Dan saya lakukan. I subscribed in college. Dan saya yaitu masuk dalam college. And on my first day there, First day. on Ya, my first day hari pertama sekolah saya, that I entered school,
Saat saya masuk sekolah, God told me how I can learn. dan Tuhan memberitahu saya bagaimana saya akan belajar. Number one, Pertama, He said, dia berkata, the Holy Spirit Roh Kudus is your helper. adalah penolongmu. And He said in John Dan dia 14:26, Dan dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 26, the helper will teach you. dan penolong itu akan mengajari kau. The Holy Spirit will teach you. Dan Roh Kudus akan mengajari kau. What will He teach you? Apa yang akan He diajari? says Dan dia berkata He will teach you all things. bahwa dia akan mengajari kepadamu semuanya. I wanted to learn a new language. Aku mau belajar bahasa yang baru. That was French. Itu adalah bahasa Prancis. The anointing of God came when I was obedient. Dan urapan Tuhan turun saat saya taat. And as true as I'm standing here, Nah, benar loh. Saat saya berdiri di sini, I learned I learned French in 6 months. saya belajar bahasa Prancis dalam 6 bulan. I was sitting next to the 16, 17-year-old boys. Saya duduk di sebelah anak-anak yang berumur 16 tahun, 17 tahun. And I became the best in the class. Nah, saya jadi yang terbaik di kelas. And the favorite of the teacher. Dan jadi murid favoritnya guru. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Amen. 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 Now it's your turn. Sekarang giliranmu. Yeah, I'm serious. I want to know who of you would like to get better in the job that you do now. Saya mau bertanya ya, siapa yang mau melakukan pekerjaannya lebih baik lagi dari sekarang? Boleh angkat tangannya. Or you would like to learn a new job. Atau belajar pekerjaan yang baru. And I know you all want to understand better the Word of God. Tentu saja saya tahu Bapak Ibu sekalian kepingin tahu kan lebih baik tentang firman Tuhan. You want to improve in witnessing. Dan kau juga mau yaitu meningkatkan dirimu dalam bersaksi. This is all good and very necessary. Nah, ini semuanya baik dan ini sangat dibutuhkan. But at the moment we are not going to talk about the Christian or religious things. Dan saat ini kita tidak akan berbicara tentang hal-hal rohani ya, yang nyata aja. We are going to talk about the practical things of how to do a job the best you can and bring glory to God and have success. Dan saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkannya, bagaimana engkau menjadi sukses. Before I pray, or we pray for you, Nanti sebelum kami berdoa, I would like to know saya pengen tahu which ones of you would like to learn something new. siapa yang mau belajar sesuatu yang baru. And then I'm going to ask you, what would you like to learn? Nanti saya akan tanya mau belajar apa yang baru ya. You have to be specific. Harus spesifik, harus khusus ya. I mean specific. Harus khusus. Not just say, I want God to bless me. Jangan berkata aku mau Tuhan berkati aku. I want to preach better. Aku mau khotbah lebih baik. It's wonderful and necessary. Nah, ini sangat luar biasa dan butuh. Tapi sekarang yang praktikal. In our lesson tonight, Ya, pelajaran kita hari ini, we were talking about the power of wisdom. tadi kita berbicara tentang kuasa daripada hikmat. And we saw that the power of wisdom brings success because the people were anointed to do anything that God said. Dan kita tahu bahwa urapan itu membawa kesuksesan. Amen. Amen. So, I'm going to ask you, Nah, saya mau tanya who would sekarang. like to know, to learn something new Siapa yang mau? or enter a different job? Nah, siapa yang mau yaitu belajar yang baru? And I'm going to ask you specifically, Aku tanya yang secara khusus what ya. would you like to learn? Belajar apa Bu yang baru? Belajar ingin untuk menjadi apa ya, kayak dunia dapat. Oh, jangan yang secara rohani, ini yang praktek. Please, not religious now, not what I was reading, but what is in your heart that you would like to work in or study Apa yang or Ibu mau belajar yang baru apa misalnya?
Ya, Animasi, programmer, animasi, programmer. data scientist, big data. Amin. Amin. Siapa lagi? Siapa lagi? Apa? Hah? Oh, belajar bisnis. Yeah, what type of business? Bisnis apa? Oh, industri produksi beras. Apa? Rice. Amen. Amin. Amen. Do you have fields or no? Ada ladang nggak? Ada sawah? Nggak ada. Hah? Oh, tapi beli padi dari luar. Oh, she got a machine to make padi to rice. She got a- Okay. Apa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? You already spoke. Thanks. Or she want to expand the lodging house. But expand is not something new. I want to hear something from you rather than Ya, yang baru. Apa Pak? Hah? Ternak. Apa ya ternak itu? Farm. farming. Farm. Ternak itu farming. Oh, that sounds good. What would you like to farm? Mau ternak apa? What would you like to create? What would you like to plant? Come on, be specific. Ya, kambing. Goat. Goats. Nah, goat. Ya. Okay, amen. Amen. You already have some goats. Sudah punya kambing? Oh, amen. Siapa lagi? Apa lagi? Mau apa? Come on, help me. Ayo, yang muda tadi angkat tangan. Apa? Yang enggak, Hah? drawing. Drawing. Oh ya, amen. Untuk apa? Drawing apa? Gambar apa? Building. Building. Oh, amen. Like architect. Ya, arsitek ya, seperti arsitek. Okay. Yeah, and next. Sebelahnya, yang pakai baju ungu. Apa? The language. Amen. English. Or English, China. ya. Or China. Siapa? Wow. Chinese, French, and German. Don't exaggerate. Yeah, okay, one after the other. Which one first? Which language would you like to Yang speak? mana? Bahasa apa yang pertama kali mau belajar? Hah? You need to make up your mind. Now you already mentioned 4 languages. Ya, sudah 4 tadi ngomongnya. Harus putusin mau bahasa apa yang Jepang. Japanese. Oh no, Japanese. Oh, that's not we say Japanese. One more person, what would you like to learn? Ya, satu lagi siapa? Ya. Hah? Operator sekolah. Maksudnya? Speak loud. Oh, administration in the school. Aduh, kencengan ngomongnya. Masih muda kamu. Kalah sama begitu. Kenceng lah. Operator in school administration. Ibu? Ibu? Kenapa mau belajar bahasa Inggris? Membayangkan data kerjasama dari semua bangsa. She worked in the Thailand. So all the customers from
Okay, another guest that is from Jordan and everybody that mention something specific that you would like to learn or to, I want you to send. Ya, yang mau belajar secara khusus ya, yang baru Dan spesifik. yang khusus, yang spesifik. Boleh angkat tangannya.